Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul punktuasi atau tanda baca. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Basit. Nama saya Midana Sylvia. Nama saya Desri Ulfa. Nama saya Mardiana. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. 3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. 4. Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. 5. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. 6. Tanda titik tidak dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal surat atau nama dan alamat penerima surat. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. 2. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. 5. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. 6. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. 7. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian kalimat yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. 8. Tanda koma untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. 9. Tanda koma dipakai di bagian-bagian dalam catatan kaki. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama, diri, keluarga, atau marga. 11. Tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dalam angka. 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. 13. Tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangannya terdapat pada awal kalimat. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. 2. Tanda titik koma sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. 2. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. 3. Tanda titik 2 dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. 4. Tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, di antara judul anak, judul suatu karangan, nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Tanda elips. 1. Tanda elips dipakai di dalam kalimat yang terputus. 2. Tanda elips menunjukkan bahwa terdapat bagian yang dihilangkan di dalam suatu kalimat atau naskah. Tanda penyingkat. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Tanda tanya.
1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. 2. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakkepercayaan, ataupun emosi yang kuat. Tanda petik tunggal. 1. Tanda petik tunggal mengapit petik yang tersusun di dalam petikan lain. 2. Tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Tanda kurung. 1. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 2. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang merinci satu urutan keterangan. 3. Tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. 4. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Tanda hubung. A. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. B. Tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris. C. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. D. Tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. E. Tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan penghilangan bagian kelompok kata. Tanda pisah. A. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. B. Tanda pisah menegaskan adanya keterangan, aposisi atau keterangan lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. C. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai ke atau sampai dengan. Tanda petik. 1. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tulis-tulis lain. 2. Tanda petik mengapit judul syair, karang, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. 3. Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. 4. Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. 5. Tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang. 6. Tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Tanda garis miring. 1. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau serta tiap.